Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Teknik Elektro Universitas Bengkulu yang telah berkenan menonton video seminar proposal saya ini. Saya Cosi Aulia Prasetyo, NPM G1D016046, akan membawakan tema tentang jaringan Wi-Fi dengan dosen pembimbing utama Bapak Hendi Santosa STMT PhD dan dosen pembimbing pendamping Bapak Junas Haidi STMT. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Kebutuhan akan koneksi internet di zaman revolusi industri 4.0 ini menjadi semakin meningkat, baik dari kuantitasnya maupun intensitas penggunaannya. Banyak bidang dalam kehidupan ini yang sudah menggunakan koneksi internet dalam menjalankannya, baik itu pekerjaan, pendidikan, penelitian, hiburan, hingga bisnis. Dalam hal ini, penggunaan jaringan wireless fidelity atau yang biasa kita sebut Wi-Fi menjadi sangat diminati. Hal ini dikarenakan penggunaannya yang relatif mudah dan harganya yang murah. Jaringan Wi-Fi membuat penggunanya dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja melalui perangkat desktop maupun mobile. Kita ambil contoh bidang pendidikan. Universitas Bengkulu adalah salah satu universitas di Provinsi Bengkulu yang sangat banyak menggunakan fasilitas Wi-Fi ini. Hampir di setiap gedung di Universitas Bengkulu ini sudah dipasangi fasilitas jaringan Wi-Fi ini untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Gedung kuliah bersama 5 adalah salah satu gedung yang dipasangi fasilitas jaringan Wi-Fi ini. Gedung ini digunakan untuk kegiatan belajar mengajar oleh 2 fakultas, MIPA dan Teknik. Gedung ini rampung dan mulai digunakan semenjak pertengahan tahun 2016. Gedung ini terdiri dari 3 lantai dengan jumlah ruangan sebanyak 40 ruangan dan 1 ruang musola. Berdasarkan data statistik UNIP, hingga tahun 2019 ada sekitar 1070 mahasiswa aktif dari Fakultas MIPA dan 1431 dari Fakultas Teknik. Jumlah dosen yang mengajar ada sekitar 55 orang dari Fakultas MIPA dan 77 orang dari Fakultas Teknik. Apabila dikumulatifkan, jumlah pengguna gedung kuliah bersama 5 Universitas Bengkulu ini akan mencapai 2.633 orang. Jumlah tersebut cukup banyak untuk pengguna di satu gedung. Maka oleh karena itu, fasilitas jaringan Wi-Fi di gedung ini haruslah memadai untuk semua pengguna ini. Untuk mengetahui performa dari suatu jaringan Wi-Fi, maka perlulah dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu. Jaringan Wi-Fi yang telah ada bisa saja menurun performanya seiring dengan berjalannya waktu, dan itu tidak diketahui penyebabnya. Bisa saja karena masalah teknis di lapangan atau karena hal yang lain. Masalah yang terjadi akan membuat pengguna tidak dapat menikmati jaringan internet dengan sebagaimana mestinya. Pihak pengadaan fasilitas pun akan mendapati keluhan-keluhan dari pengguna. Karena belum adanya penelitian tentang jaringan Wi-Fi ini, tentulah tidak ada solusi alternatif yang bisa dilakukan. Pihak pengadaan fasilitas hanya bisa mengganti baru untuk meningkatkan kualitasnya. Padahal jika ada penelitian, hasil penelitian ini minimal akan memberikan gambaran tentang kondisi yang terjadi dari jaringan Wi-Fi tersebut. Gedung kuliah bersama 5 Universitas Bengkulu sudah memiliki fasilitas jaringan Wi-Fi ini yang diharapkan mampu menunjang kegiatan belajar mengajar mahasiswanya. Mahasiswa dapat mengakses jaringan internet selama berada di lokasi ini kapan saja. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Pengguna sering mengeluh dengan performanya yang tidak bagus. Jaringan Wi-Fi ini kadang sulit terhubung dengan perangkat pengguna. Kekuatan jaringannya pun tidak merata di setiap sisi gedung. Saat hendak digunakan di dalam ruangan, jaringan ini menjadi semakin lambat. Jikalau dapat terhubung, koneksinya menjadi sangat lambat. Untuk melakukan suatu akses ke internet dibutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan tidak jarang terjadi kegagalan. Kondisi seperti ini tentu menunjukkan adanya masalah pada jaringan Wi-Fi ini. Tujuan dari pengadaan fasilitas Wi-Fi di gedung kuliah bersama 5 ini menjadi tidak terpenuhi. Padahal jika dibandingkan dengan fakultas lain, Fakultas Teknik dan MIPA adalah fakultas yang pembelajaran mahasiswanya sangat erat dengan teknologi, baik sebagai objek pembelajaran maupun sebagai fasilitas. Mahasiswa dari 2 fakultas ini seharusnya mendapatkan akses internet yang bagus dibanding dengan fakultas lainnya. Belum ada dilakukan penelitian tentang performa jaringan Wi-Fi di gedung kuliah bersama 5 ini, bahkan di Universitas Bengkulu sekalipun. Oleh karena itu, mengingat adanya masalah yang terjadi di jaringan Wi-Fi gedung kuliah bersama 5 ini, dan belum adanya solusi yang tepat yang dapat diambil selain mengganti baru fasilitasnya, maka perlulah dilakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, saya akan melakukan suatu penelitian dengan judul Analisis Performa Jaringan Wireless Fidelity di Gedung Kuliah Bersama 5 Universitas Bengkulu. Yang menjadi rumusan masalahnya ialah banyaknya pengguna yang tidak puas dengan performa jaringan Wi-Fi di Gedung Kuliah Bersama 5 ini.
Yang kedua, performa ideal dari jaringan Wi-Fi di gedung kuliah bersama 5 ini itu belum diketahui. Lalu yang ketiga, tentu perangkatnya memiliki spesifikasi. Nah, ini akan menjadi landasan bahwa seberapa cocok penggunaan fasilitas yang ada di gedung kuliah bersama 5 ini dengan penggunanya yang sebanyak telah disebutkan tadi. Tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan ini, yang pertama ialah untuk mengetahui spesifikasi dari jaringan Wi-Fi di gedung kuliah bersama 5 ini. Yang kedua, mengetahui performa idealnya dengan menggunakan metode quality of service. Dan yang ketiga ialah menetapkan bagaimana status performa dari jaringan Wi-Fi di gedung kuliah bersama 5 ini. Batasan masalahnya ialah satu, sisi gedung yang menjadi tempat pengambilan data ialah hall di setiap lantai dan satu ruang belajar mahasiswa teknik elektro di gedung kuliah bersama 5 ini. Kedua, menggunakan metode quality of service untuk mengetahui performanya. Dan yang ketiga, perangkat yang saya gunakan laptop ASIO 32 bit, RAM 2 GB, prosesor 1,5 GHz. Metode penelitian yang saya lakukan, saya bagi menjadi dua. Pertama, yaitu untuk mengetahui spesifikasi dari jaringan Wi-Fi di gedung kuliah bersama 5 ini. Lalu yang kedua, mengetahui performanya tentunya saat digunakan. Untuk mengetahui spesifikasinya, saya akan coba mulai dengan permohonan data kepada LPTIK Universitas Bengkulu, Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lembaga ini tentu memiliki datasheet dari perangkat jaringan Wi-Fi yang digunakan di gedung kuliah bersama 5. Datasheet ini nanti akan menjadi tolak ukur untuk menentukan bagaimana spesifikasi dari jaringan Wi-Fi ini. Kita akan mengetahui seberapa performa yang bisa diberikan oleh jaringan Wi-Fi secara ideal. Setelah didapatkan datasheetnya, maka kemudian akan dilakukan pengamatan langsung di gedung kuliah bersama 5 tentang penempatannya, kondisinya dari perangkat-perangkat jaringan Wi-Fi ini. Kemudian akan dilakukan analisis. Analisis ini akan diharapkan memperoleh kesimpulan sementara tentang kondisi secara ideal dari jaringan Wi-Fi di gedung kuliah bersama 5. Metode bagian kedua ialah mengetahui performa jaringan Wi-Fi saat digunakan. Akan digunakan metode quality of service untuk mengetahui performa jaringan Wi-Fi ini. Ada 4 parameter yang menjadi indikator dari performa suatu jaringan. Pertama, throughput, kedua, packet loss, yang ketiga, delay, dan yang keempat, jitter. Throughput itu adalah kecepatan transfer data ideal saat digunakan. Packet loss adalah total paket data yang hilang saat terjadi transmisi data. Delay ialah waktu yang dibutuhkan untuk suatu transfer data. Sementara jitter ialah variasi delay dari berbagai jenis transfer data. Bisa itu media, bisa itu suara, bisa itu data saja. Maka dengan jitter yaitu untuk mengetahui variasi transfer datanya. Karena dari transfer data yang berbeda ini tentu memiliki ukuran yang berbeda sehingga waktunya pun berbeda. Keempat parameter ini akan menjadi tolak ukur kita untuk mengetahui bagaimana performa jaringan Wi-Fi ini saat digunakan. Oke, berarti sekarang kita sudah mendapatkan dua kesimpulan tentang spesifikasi jaringan dan performa jaringan saat digunakan. Dari dua kesimpulan ini akan kita tarik satu kesimpulan utama tentang performa jaringan wireless fidelity di gedung kuliah bersama 5 ini. Diharapkan nanti kesimpulan ini akan memberikan gambaran secara ilmiah kepada para pengguna, pengada fasilitas untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kualitas jaringan Wi-Fi di gedung kuliah bersama 5 ini. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, demikianlah presentasi seminar proposal saya. Terima kasih karena telah menyaksikan. Saya berharap Bapak Ibu dosen dalam keadaan baik. Terima kasih dan mohon maaf. Saya Josi Aulia Prasetyo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.